Oke, selamat sore adik-adik mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan belajar ya bersama dalam mata kuliah Pancasila mengenai etika dan etiket dalam Pancasila. Ya. Nah, kalau dilihat dari pengertian secara etimologis, ya, etika ini berasal dari kata etikus, ya, bahasa Yunani, yang artinya sebuah kebiasaan, dan kalau di bahasa Arab, ya, itu biasa dikenal dengan akhlak atau akal budi atau budi pekerti, ya. Nah, sehingga etika didefinisikan menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dinilai baik atau tidak baik. Nah, etika ini berisi norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan menjadi ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, ya, dan tentang hak, kewajiban moral, itu akhlak, ya. Nah, etika juga bersifat mutlak, yang berasal dari hati nurani seseorang. Nah, orang dengan etika yang baik, ya, akan selalu memiliki niat yang baik dalam berperilaku. Contohnya, berpakaian rapi dan sopan, ya. Kemudian melakukan peraturan yang berlaku, ya. Ada aturan-aturan dalam sebuah lingkungan, kita taati, ya. Kemudian memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, dan ada juga saling menghormati, ya. Saling menghormati ini yang lebih muda menghormati yang lebih tua, ya. Jangan ketemu di jalan tidak menghormati, saling tabrak, ya. Itu tidak memiliki etika, ya. Kemudian dalam berperilaku komunikasi, itu bertutur kata yang sopan, ya. Bertutur kata yang sopan di sini berarti kita menggunakan bahasa yang santun, ya, terhadap orang yang lebih tua atau mungkin yang lebih rendah dengan kita, atau juga yang sejajar, ya, yang sama derajatnya. Nah, jadi di sini kata yang cukup dekat dengan etika, yang dimana memiliki kekerabatan yang sangat erat, ya, dengan etika, yaitu moral, ya. Kemudian etika Pancasila, ya. Etika itu ada bermacam-macam, ya. Nah, ada etika komunikasi, ya. Ada etika dalam berpancasila. Nah, etika Pancasila adalah refleksi kritis untuk merumuskan prinsip-prinsip kelayakan atau kebaikan dalam mengambil keputusan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia berdasarkan kualifikasi isi arti sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, prinsip kelayakan hidup tersebut didasarkan pada pertimbangan dari nilai-nilai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial yang secara normatif yang telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, etika ini memiliki jenis, ya. Ada beberapa jenis etika. Etika sebagai ilmu, kemudian etika dalam arti perbuatan,
dan kemudian etika sebagai filsafat. Nah, kita masuk pada etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Kemudian etika dalam arti perbuatan yaitu perbuatan kebajikan. Jadi kalau kita membuat atau berbuat kebajikan pada seorang, itu dikategorikan dalam jenis etika dalam arti perbuatan. Nah, terakhir etika sebagai filsafat. Nah, etika sebagai filsafat itu mempelajari pandangan serta persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana tentang etika. Nah, sekarang etiket. Apa itu etiket? Nah, etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seorang yang bersifat pribadi. Seperti ketika makan, ya, bagaimana ketika kita berpakaian, berbicara, kita berjalan, duduk, ya, dan sebagainya. Nah, karena etiket seseorang ini menghubungkan dengan pihak yang lain, maka etiket menjadi suatu peraturan sopan santun dalam pergaulan dan hidup bermasyarakat. Ya. Adapun prinsip etiket yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, respect, rasa hormat, ya. Kemudian kedua, empati, dan ketiga adalah jujur. Yang pertama, respect, atau kita memiliki rasa hormat. Sikap respect ini, ya, yaitu rasa hormat, menghargai, peduli, dan memahami orang lain. Nah, bagaimana kalau kita di dalam kehidupan lingkungan sosial, ya, di kompleks kita masing-masing, ya, kita memiliki respect terhadap tetangga, ya, misalnya seperti itu, ya. Kita peduli ketika mereka ada sesuatu yang terjadi, kita peduli, ya. Nah, kita punya respect di situ. Kedua, empati. Nah, empati di sini memiliki fondasi dari semua interaksi, ya, hubungan antar manusia, di mana mampu merasakan kondisi emosional orang lain. Kita berempati. Empati misalnya mereka di tetangga kita kesusahan, ya, kesusahan karena ditimpa kejadian, ya, kejadian yang karena alam misalnya, ya. Nah, kita punya rasa empati, kita membantu menolong mereka, ya. Kemudian kita memberikan bantuan secara moral, ya. Kita memberi bantuan beras, kita memberi bantuan pakaian, kita memberi bantuan bahan-bahan pokok yang lain, ya, sehingga muncul, ya, bagaimana kita punya rasa empati terhadap lingkungan kita. Kemudian jujur. Nah, kunci sukses dalam menjalani sebuah hubungan yang baik adalah kejujuran. Nah, itulah 3 prinsip etiket yang harus kita miliki, ya, agar supaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara kita memiliki prinsip ini, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Berikutnya kita melihat bahwa etiket ini menyangkut suatu cara perbuatan, ya. Ternyata ada kebiasaan, ada istiadat atau cara-cara tertentu yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu. Nah, etika ini bersifat relatif. Tidak sopan pada suatu kelompok masyarakat tertentu itu bisa jadi menjadi tidak bermasalah, ya, pada kelompok masyarakat yang lain. Jadi sangat bersikap relatif di sini, ya, untuk etiket. Nah, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial.
Nah, maksudnya di sini, jika tidak ada saksi atau orang, maka aturan tersebut tidak berlaku. Contohnya ketika kita atau seseorang itu menaruh kakinya, ya, kakinya di atas meja, sementara ia duduk di atas kursi, dan orang lain sama-sama duduk dengannya, ya, maka hal ini menjadi suatu perbuatan yang tidak beretiket, ya. Contohnya, misalnya Stefandi ya di sini, Stefandi dengan misalnya ada Reza misalnya di sini. Nah, ketika duduk, Stefandi menaruh kaki di atas meja. Namun si Reza tidak terganggu ya dengan hal itu. Tetapi ini menjadi suatu perbuatan yang tidak beretiket ya. Seperti itu contohnya. Nah, akan tetapi tindakan seperti itu ketika tidak menjadi persoalan kalau misalnya si Stefandi duduk sendirian ya. Tidak ada yang melihat toh? Tidak ada yang melihat hal ini. Jadi akan tidak menjadi sebuah persoalan ya. Nah, apa perbedaan etika dan etiket? Nah, dalam kondisi ya lingkungan manusia yang berbangsa dan bernegara, menjadi masyarakat Indonesia yang baik ya, menjadi contoh ya. Nah, ada perbedaan etiket dan etika di sini. Nah, etiket menyangkut suatu cara perbuatan yang harus dilakukan manusia. Etika itu tidak terbatas pada cara dilakukan suatu perbuatan. Nah, di sini etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Etika tidak tergantung pada hadir atau tidaknya orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, etiket bersifat sangat relatif. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan etika bersifat absolut atau mutlak, ya. Jadi ingat poin ketiga bahwa etiket bersifat relatif. Tetapi tidak demikian dengan etika. Etika sifatnya absolut dan mutlak, ya. Kemudian yang keempat, etiket memandang manusia dari segi lahiriah. Tetapi etika menyangkut manusia dari segi batinnya, ya. Dari segi batin kalau etika ya, etiket dari segi lahiriah. Nah, jadi di sini etika bisa diartikan menjadi moral ya, sebuah moral ya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Sedangkan etiket berarti sopan santun ya, sopan santun. Nah, tadi perbedaan. Nah, sekarang bagaimana persamaan antara etika dan etiket? Ya. Persamaan keduanya, yang pertama adalah menyangkut perilaku manusia. Perilaku manusia itu sendiri. Dan kedua, etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, ya. Kemudian di sini kita lihat ada yang dinamakan etiket profesional. Nah, etiket profesional merupakan perilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk bertindak sesuai dengan kapasitas profesionalnya, ya. Dan kalau dilihat dari persamaan tadi, bahkan perbedaan, ternyata di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki keduanya, ya. Kita harus memiliki etika dan etiket, di mana etika bersifat absolut, ya, yang hakiki, mutlak, sedangkan etiket sifatnya adalah relatif. Jadi kita harus memiliki keduanya supaya hidup kita seimbang, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar.